Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirina wa ba'du. Yang saya hormati seluruh saudara, khususnya rekan-rekan pemuda desa Ada Setengah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh rahmah, hikmah, maufirah, dengan harapan semoga 30 hari ke depan kita dikuatkan untuk melaksanakan ibadah puasa tanpa halang dan rintangan, dan juga semoga kita dijauhkan dari musibah, khususnya yang sedang menimpa negeri kita saat ini, dengan tetap berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Saudara yang saya hormati, ada sebuah kisah tentang 3 ekor ikan yang hidup di sebuah kolam kecil. Jadi 3 ikan itu ada yang bijaksana, ada ikan yang cerdas, ada ikan yang pasrah. Nah, suatu hari ada seorang penjala ikan hendak menangkap ikan waktu itu. Ya, hendak menangkap ikan di kolam itu, karena kolam itu 2. Di dekat kolam kecil di mana 3 ikan itu menghuni, ada kolam besar di sampingnya. Yang jelas, kalau penjala itu menangkap ikan di kolam kecil, maka 3-tiganya kena, karena gampang sekali untuk menangkap ketiganya dengan ukuran kolam sekecil itu. Kemudian ikan yang bijaksana ini berpikir dengan kebijaksanaannya. Jadi dia melihat dari ikan-ikan sebelumnya yang tertangkap kenapa, kemudian dia ingat dengan ajaran leluhurnya dulu, bahwa nak, jika kamu ingin selamat dari jaring ikan, maka lompatlah kamu keluar dan pura-pura mati. Karena sebagian dari orang yang menjaring ikan tidak berkehendak untuk mengambil ikan yang sudah mati. Nah, akhirnya ikan yang pertama yang bijaksana itu melompat keluar, kemudian menahan nafas sejauh dia mampu. Gitu. Nah, ketika ikan itu dilihat oleh sang penjala berpikir bahwa ikan ini mati, untuk apa saya ambil? Nah, akhirnya ikan yang pertama ini diambil kemudian dibuang ke kolam yang besar, maka selamatlah ikan yang pertama. Kemudian ikan yang kedua ini ikan yang cerdas. Nah, dengan kecerdasannya dia melihat cara ikan pertama ini untuk selamat, gitu. Walaupun informasinya setengah-setengah, jadi dia melompat ke tanah, kemudian menahan nafas. Tapi karena dia tidak persiapan, gitu ya, dan tidak tahu ilmu cara menahan nafas yang baik sebelumnya di darat, akhirnya dia tidak kuat, gitu. Jadi dia bergerak. Nah, melihat ikan yang bergerak, akhirnya sang penjala itu memasukkan ikan ini ke tempatnya. Nah, ketika dimasukkan ke tempatnya, sang penjala ini lupa bahwa tempat ini belum dipasang tutupnya. Dan melihat celah seperti itu, ikan yang cerdas ini secara spontanitas meloncat dari tempat itu dan kabur menuju kolam. Nah, akhirnya dia selamat. Jadi 2 ikan pertama ini selamat. Kemudian ikan yang pasrah ini, jadi dia berpikir, ya kalau sudah bagian saya untuk ditangkap, ya saya ditangkap. Dia tidak ada ikhtiar, tidak ada keinginan untuk mencoba sebagaimana 2 ikan sebelumnya. Itu. Ya, pada akhirnya sang penjala itu kemudian melihat ikan itu sendiri, kemudian diambil, ya dimasukkan. Yang pada akhirnya ya jadi makanan kucing. Jadi manusia itu pada dasarnya ya ada 3 ini, ada 3 tipe dalam menghadapi bulan Ramadan. Bagi kita yang berusaha
menghadapi Ramadan dengan bijak, maka berpuasa itu tidak sekedar tentang lapar dan dahaga, tapi bagaimana mempuasakan seluruh organ kita dari hal-hal yang bisa membatalkan tidak hanya puasanya tapi pahala puasa. Bagaimana mata harus berpuasa dari pandangan melihat sesuatu yang maksiat, bagaimana telinga berpuasa dari mendengar sesuatu yang tidak baik, bagaimana tangan berpuasa untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, bagaimana kaki berpuasa untuk melangkah tidak melangkah ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bagaimana akal berpuasa untuk tidak berpikir yang macam-macam, bagaimana hati berpuasa untuk tidak suudzon kepada takdir Allah. Ini yang bijak, karena puasa itu secara etimologi, secara bahasa termaktub dua kata, ada siyam, ada shaum. Secara umum keduanya berarti al-imsak, menahan. Kalau siyam itu masuk dalam pengertian fikih, jadi menahan sesuatu dari yang membatalkan puasa yang bersifat zahiriyah, tidak makan, tidak minum. Kalau shaum itu lebih ke tasawuf, jadi menahan seluruh organ kita untuk melakukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Jadi yang perlu kita lakukan hari ini adalah menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebaik mungkin dengan kelegaan hati, dengan kesabaran, selaras dengan sabda Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan iman kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan tetap menjadi bagian dari umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wa yassarallahu lanal khair haitsu ma kunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.